Oke guys, kita ketemu lagi masih di elektronika ya. Sekarang kita akan bahas mengenai osilator ya, osilator wind bridge. Nah, di osilator ini kita diminta untuk merancang sebuah sumber ya. Jadi osilator ini dia nanti bisa menghasilkan gelombang atau sinyal atau sumber yang sinyalnya bolak-balik atau AC. Nah, nanti di bagian output ini Vout ya, itu diharapkan bisa muncul sinyal yang berosilasi. Nah, makanya di soal itu pasti akan ditanya frekuensi resonansi juga atau frekuensi osilasi. Jadi dalam soal ini rancanglah sebuah osilator atau pembangkit sinyal ya, menggunakan rangkaian yang sudah ditentukan, misalkan seperti ini rangkaiannya. Kemudian berapa sih nilai R1 dan R2 agar rangkaian ini bisa berosilasi atau membangkitkan sinyal yang berosilasi ya. Nah, jadi kita itu diminta mendesain atau merancang. Jadi R1 dan R2 ini harus berapa. Kemudian jika C atau kapasitor itu 0,001 mikrofarad dan R-nya ini 51 kilo, itu kita diminta menghitung frekuensi resonansi atau frekuensi osilasinya berapa. Nah, jadi si osilator atau sumber yang dihasilkan ini nanti, itu kita bisa menentukan sendiri mau di frekuensi berapa. Nah, itu dari men-set frekuensi resonansi atau frekuensi osilasinya. Nah, makanya sekali lagi saya tekankan di osilator ini tidak ada sumber ya. Kalau kita lihat ini tidak ada sumber, tapi di bagian output Vout ini diharapkan dia muncul sinyal yang berosilasi. Justru dia akan dipakai sebagai sumber. Nah, tidak ada sumber bukan berarti tanpa catuan. Ya, ini kan dia dari op-amp ya. Tetap ada catuan DC ya, yang di bagian sini ini, atas ini dan bawah ini ya. Jadi tetap ada catuan DC ya. Cuman yang dihasilkan sinyalnya itu dalam bentuk sinyal AC. Sinyal bolak-balik atau berosilasi ya. Beresonansi. Oke, kita langsung saja. Nah, langkah pertama ini. Kita harus ubah jika ada kapasitor itu kita ubah ke domain frekuensi ya. Kita masih ingat bahwa kalau ada C atau kapasitor itu dia akan diubah ke 1 per J omega C ini ya. Jadi ada 2 C di sini, 2 kapasitor. Kalau ada induktor atau L berarti nanti dia J omega L. Nah, di sini karena kapasitor maka dia 1 per J omega C. Kemudian tentukan output feedback ya. Feedback ini umpan balik ya. Sebenarnya osilator ini kan dia rangkaian umpan balik positif ya. Jadi kita harus bisa menentukan ini feedbacknya yang mana ya. Yang bagian bawah yang ini ya, yang ini ya. Yang saya tunjuk dengan kursor yang bawah ini itu dia umpan baliknya atau feedbacknya. Jadi di bagian kanan ini output tegangan Vout ini disampling, digunakan sebagai input ke feedback ke arah bawah ini. Kemudian ini inputnya ya, jadi umpan balik atau feedbacknya itu inputnya di sebelah kanan ini. Jadi Vout yang sebelah atas ini akan disampling digunakan sebagai input ke feedback ya. Kemudian di sebelah kiri ini outputnya ada VA. Tegangan ini penamaan aja ya, bebas. Misalkan kita sebut dia VA. Ini tegangan output feedbacknya. Ya. Dia akan di mix atau dicampur ke arah atas nanti ya, karena ini umpan balik positif ya. Nah, maka nanti dari sini kita tahu bahwa yang disampling tegangan Vout sebagai input ya. Kemudian yang di bagian output ini tegangan VA ya.
Jadi nanti penguatan feedbacknya itu VA per VOut ya. VA per VOut. Jadi VA yang bagian atas itu sebagai output, kemudian per VOut yang bagian bawah VOut ya. Penyebut maksudnya itu sebagai input. Nah, lebih detail lagi yang di sini. Nah, ini. Jadi setelah kita tentukan tadi feedbacknya yang bawah ini, kita harus bisa menuliskan A dan beta. Jadi A ini penguatan loop terbuka bagian atas ini ya, itu tanpa feedback. Kalau tanpa feedback, jadi A itu adalah VOut per VA. Ya. Karena VA ini kan di kaki minus op-amp juga sama ya, tegangannya sebesar VA. Di kedua kaki input op-amp yang minus maupun plus ini tegangannya sama sebesar VA. Kemudian feedback yang bagian bawah tadi ini, outputnya itu justru VA. Kemudian inputnya adalah VOut. Ya, jadi bagian feedback yang rangkaian bawah ini, VA itu sebagai output, kemudian VOut yang ini itu sebagai input ke feedback. Ya. Nah, kemudian kita tentukan penguatan loop tertutup ya. Penguatan loop tertutup itu nanti adalah perkalian antara A dan beta ya. Jadi kita tentukan A-nya, kemudian betanya, setelah itu dikalikan ya. A dikali beta itu penguatan loop tertutup ya, penguatan keseluruhan dari rangkaian ini gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kriteria Barkhausen ya. Ini supaya terjadi osilasi. Supaya bisa terjadi osilasi itu kita harus penuhi kriteria Barkhausen. Ada dua ini ya. Yang pertama, si hasil perkalian A dan beta tadi ya, nilai magnitudanya itu harus lebih besar sama dengan 1. Kemudian yang kedua, nilai fasanya atau sudutnya itu sama dengan 0 ya. Jadi bayangkan nanti perkalian antara A dan beta itu dalam bentuk bilangan kompleks. Jadi kalau bilangan kompleks pasti kalau dalam bentuk polar itu ada yang kita sebut dengan magnitudanya dan fasanya ya atau sudutnya. Nah, maka nanti ya kita harus cari dulu. Nah, pertama mencari A, nanti yang kedua mencari beta. Nah, sekarang kita cari A dulu ya. Tadi kan di sebelumnya tadi kita sudah tentukan A-nya itu VOut per VA ya. Ya, dari rangkaian bagian atas ini gitu. Nah, ini sudah saya tuliskan yang mengalir di R1 misalkan IA harusnya ya. Kemudian yang mengalir di R2 itu adalah IB ya. Ini penamaan aja ya, bebas ya. Kemudian menggunakan analisis op-amp itu kita bisa tuliskan IA akan sama dengan IB ya. Sesuai sifat op-amp ya, ingat ini ada pertigaan ya. Arus yang ke kanan menuju ke kaki minus ini ya, itu kita anggap 0 ya, sifat op-amp ya. Jadi IA ini akan mengalir ke atas semua, ke arah R2 sampai dengan IB ya. Kemudian kita tuliskan IA itu definisinya apa? Kan dia dari ground ya, jadi 0 dikurangi VA dibagi dengan resistornya yaitu R1 ya. R1. Kemudian akan sama dengan IB ya, berarti dia dari VA mengalirnya ya akan menuju ke berarti dikurangi VOut ya, per R2. Nah, gini. Oke, ini kita teruskan dulu ya. Berarti nanti min VA per R1 gitu ya. Berarti nanti
min VA per R1 akan sama dengan VA per R2 ini saya kurung dulu ya, dikurangi V out per R2 ya, V out per R2. Nah, ini juga saya kurung. Ya, kemudian ini saya copy dulu ya, sebentar. Nah, ini yang saya blok ini kan nilainya negatif ya. Pindah ke kiri jadi positif ya. Jadi saya copy dulu. Nah, ini pindah ke kiri sini. Nah, jadi positif. Kemudian yang ini kan nilainya negatif ya, pindah ke kanan jadi positif. Ini saya copy. Nah, gini. Jadi ini nanti ditambah. Nah, gitu ya. Kemudian kita bikin vout sama dengan. Jadi di sebelah kiri R2-nya pindah ruas ke kanan. Maka dia akan naik menjadi pengali ya. Berarti nanti VA sendiri ya, kan dikali R2. R2 per R2 hilang ya. Kemudian plus VA dikali R2 per R1 ya. Atau kurung lah ya. VA dikali R2 per R1. Nah, kemudian VA-nya keluarkan ya. Jadi VOUT akan sama dengan ini, VA-nya dikeluarkan. Berarti ini 1 plus kurang lagi ya. R2 per R2 per R1 ya. Nah, maka kan kita akan mencari A tadi ya, VOUT per VA. Maka ini kita copy aja. Maka A itu adalah apa? Ya ini berarti ya. Nah, ini. Nah, jadi 1 plus ya 1 plus R2 per R1. Atau ini kita copy dulu ya. Jadi kita tuliskan, nah ini dulu, VA-nya pindah ke kiri ya, jadi VOUT per VA. Nah, baru, nah gini. Kita sudah dapat ini nilai A itu 1 plus R2 per R1 ya. Kemudian lanjut mencari beta. Nah, ini agak panjang ya, karena ada imajinernya. Kalau ini yang A ini kan nilainya real semua ya, 1 plus R2 per R1. Jadi tidak ada mengandung nilai imajiner. Nanti yang beta, nah saat mencari beta ini, kita cari dari rangkaian yang bawah ini. Karena ada kapasitor, dia nanti muncul nilai imajiner ya. Coba kita tuliskan dulu. Ini sudah ada 3 arah arus yang saya kasih ya, biar cepat. Misalkan di kapasitor ini IC mengalirnya ke atas. Ini juga ID di R ini mengalirnya ke atas. Kemudian IE ini mengalirnya ke kanan ya. Jadi nanti bisa kita tulis IC plus ID. Ini keduanya masuk ya. Masuk atau menuju ke arah percabangan di sini ya. Yang ke atas ke arah kaki plus op M 0 ya, nggak ada. Ingat sifat op M ya. Nah, kedua arus ini masuk ya, akan sama dengan yang keluar, yaitu IE ini keluar, meninggalkan percabangan yang ini. Nah, gini.
Nah, IC definisinya apa? Kan dia dari ground ya, berarti 0 dikurangi VA ya. VA dibagi dengan, supaya enak ini saya tulis di sini aja coba ya. Jadi ini 0 dikurangi VA dibagi dengan 1/J omega C ya. 1/J omega C. Bisa nggak ini? Kita coba dulu. Jadi ini 1/J omega C. Kita copy dari sini ya. Nah, gini. Oke. Ini kita naikkan dulu teman-teman ya. Nah, gini. Ini baru IC ya. Jadi 0 dikurangi VA dibagi dengan impedansinya yaitu 1/J omega C. Kemudian plus, saya copy ini ya. Nah, ini. Tapi ini sama ya, 0 dikurangi VA juga ya. Yang ID kan ini dari ground yang ini. Dikurangi VA per R ya. Jadi ini saya hapus, saya ganti dengan R. Kemudian IE itu yang ini kan, ada dua komponen seri ya. Jadi R sama 1/J omega C. Jadi dia mengalirnya dari VA ya, dikurangi ya, menuju ke VOUT. VA menuju ke VOUT ya, maka VA dikurangi VOUT dibagi dengan R ya, kemudian plus ya, karena seri maka plus 1/J omega C. Nah, saya tulis dulu sebentar, atau kita copy dari sini ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, gini ya. Jadi VA dikurangi VOUT per R plus ya, seri ya. Jadi R plus 1/J omega C. Nah, ini tinggal kita olah ya, teman-teman ya. Nah, maka biar supaya cepat, gimana nih penyebutnya? Ada yang paling ini kan R plus ya. Jadi nah ini. Bagaimana kalau kita kali ini semua ruas ya? Jadi semua ruas kita kalikan dengan ini ya. Kemudian dikasih kurung buka tutup. Nah, ini kita copy. Baru ruas kiri dulu ya. Nah, ini. Nah, gini. Nanti dia akan sama dengan ini kita copy lagi ya. Nah, ini baru dikalikan dengan, nah, yang ini. Nah, ini. Nah, ini kita perlebar dulu ya, supaya enak melihatnya. Nah, gini. Ya. Jadi kedua ruas ya, teman-teman ya, guys ya. Kita kalikan semua dengan R plus 1/J omega C ya. Nah, maka kita teruskan dulu. Ini kan R plus 1/J omega C dikali ini ya. Berarti ini ada dua suku ya. Ada dua suku. Berarti minus ya. Minus. Ini kan 0 dikurangi VA kan minus VA. Berarti minus
R dikali VA per ini saya tulis saja. Nah, ini saya copy ya maksudnya ya. Nah, ini kan ketemunya minus ya. Nah, gini, minus VA per 1/J omega J dikali dengan R. Ini saya tulis di sini R ya, dikali R ya. Atau dalam kurung ya. Nah, gini. Dikali R ya. Lalu yang kedua dikali 1/J omega J kan, yang ini kan. Yang ini dikali ini berarti min VA ya, berarti dikurangi VA kan gitu ya. Jadi 1/J omega J dikali ini. Ya, jadi 1/J omega J-nya hilang ya, jadi min VA. Kemudian yang ini ya, min VA per R ya. Berarti ini saya copy dulu. Nah, dikali R kan. Ini ya, yang saya blok ini dikali R. Dikali ini R berarti tinggal min VA. Ya, berarti min VA ya, min VA. Kemudian ini dikali 1/J omega J ya. Berarti yang saya copy tadi min VA per R. Nah, ini. Sebentar. Min. Nah, gini. Ini kan min VA per R ya, dikali 1/J omega C. Ya. Berarti nanti di bawah ini nggak hanya R aja, tapi J omega C. Kita copy dari sini. Nah, J omega CR ya. Nah, gini. Ya, jadi min VA per R, nanti di bawahnya dikali J omega C. Nah, ini ruas kiri ya, guys ya. Nanti akan sama dengan, nah yang ruas kanan nih. Berarti tinggal ini aja ya. Nah, tinggal yang atas saja ini VA min VOUT ya. Jadi ini VA dikurangi VOUT. Ya. Jadi yang ruas kanan itu R plus 1/J omega J-nya kan hilang ya. Jadi tinggal VA min VOUT. Nah, ini tinggal kita teruskan dulu ya. Ini berarti kita copy dulu ya. Sebentar. Nah, ini ya. Min VAR ya, itu dibagi 1/J omega C, maka J omega C-nya ini naik ke atas ya. Di min VA dikali J omega CR. Nah, gini. Ya, gini ya. Jadi min VA dikali J omega CR. Kemudian akan sama dengan, ini kan min VA ya, ini min VA, ini min VA, berarti min 2 VA pindah ke kanan ditambah dengan VA, berarti di sebelah kanan nanti kita punya 3 VA ya, 3 VA. Di ini min 2 VA pindah ke kanan jadi positif ya, jadi VA ditambah 2 VA jadi 3 VA. Nah, yang ini pindah ke kanan aja ya. Nah, ini pindah ke kanan jadi positif. Nah, ditambah. Nah, ditambah VA per J omega CR. Kemudian min ini di sebelah kanan ada min VOUT. Pindah ke kanan jadi plus VOUT. Nah, oke. Nah, sekarang ini yang min VA J omega CR nih pindah ke kanan aja ya. Jadi dikelompokkan yang VA di ruas kanan semua, variabel VA ya. Jadi ini kita copy semua.
Jadi ini yang ini ya. Nah, ini pindah ke kanan jadi positif. Nah, jadi positif ya. Plus ya. Plus VA J omega CR. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Saya copy dulu sebentar. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini lanjutannya yang tadi. Nah, jadi dari sini tadi kan kita sudah dapat ini ya. V out sama dengan 3VA plus VA per J omega CR plus VA dikali J omega CR. Nah, yang ini. VA-nya keluarkan ya. Jadi nanti ini saya copy dulu. VA-nya dikeluarkan, jadi ini saya hapus. Nah, gini. Ini juga VA-nya saya hapus. Nah, gini. 1 ya. Nah, gini. 1 per. Ini juga VA-nya saya hapus. Nah, gini. Ini J omega CR ya. Nah, gini. Tapi dikali VA ya. Misalnya saya kasih. Nah, gini. Kemudian yang ini. Nah, gini. Nah, di luarnya itu ada VA. Nah, gini. Jadi VA dikali itu ya. Nah, maka nanti bisa kita dapat V out per VA itu ini agak panjang ya guys. Sebentar. Berarti kan, nah gini. Ini yang sebelah kiri V out per VA. Nah gini. Atau biar enak tulisnya mah pakai equation ya. Jadi ini V out per VA. Nah gini. Nah, kemudian kelompokkan imajinernya ya. Ini kita teruskan dulu. Ini kan nilai beta ya. Jadi kita sudah dapat nih. Beta kan VA per V out ya. Jadi beta ini VA per V out. Dibalik ya berarti ya. Oke. Berarti sebentar kita balik dulu ya. Kita copy dulu. Ini kita balik VA per V out. Berarti ini seper ya. Berarti ini saya copy dulu. Kemudian saya hapus. Kemudian bikin. Nah ini. Yang atas 1. Yang bawah tadi. Nah oke. Gini ya. Jadi VA per V out itu 1 per, nah ini 3 plus 1 per J omega CR plus J omega CR. Nah ini kelompokkan imajinernya ya. Jadi nanti ini kita copy dulu ya. Jadi ini nilai beta ya. Kita sudah dapat nilai beta. Kita copy dulu. Ini itu adalah nilai beta. Sama dengan, nah gini. Nah ini J-nya naikkan ke atas yang ini. Nah ini ya. Jadi kita kali dengan J per J. Kita kali dengan J per J ya. Maka
muncul J di atas ya. Muncul J di atas. Yang bawah kan dikali J ya. Berarti J kali J negatif ya. J kali J itu negatif. Karena J itu akar min 1 ya. Akar min 1 dikuadratkan ya min 1. Maka ini yang bawah J-nya hilang, tapi muncul negatif. Jadi ini saya ubah jadi minus. Nah, gini. Nah, maka ini bisa saya sederhanakan lagi ya. Ini VA per VOUT-nya kita hapus aja. Nah, gini. Nah, maka ini plus ini saya hilangkan dulu ya. Plus ini J-nya keluarkan. Ya, jadi nah, gini. Dikasih kurung ya. Tadi yang tadi munculkan. Nah, tapi ini J-nya kan udah keluar, jadi tinggal angka 1 aja. Nah, gini. Ya. Ini adalah nilai beta ya. Jadi beta itu 1 per 3 plus J. J-nya dikeluarkan ya, omega CR dikurangi 1/per omega CR ya. Nah, jadi ini sudah kita kelompokkan bagian imajinernya ya. Nah, maka kita tambah halaman dulu sebentar. Ini kita tambah halaman sebentar. Berarti nanti kita kan tadi mencari ini ya, A dikali beta ya. Nah, ini. Jadi A kali beta itu kita tulis dulu, A kali beta itu sama dengan ya, sebentar saya rapikan dulu ini. Ini kita naikkan ke atas. A kali beta itu tadi A-nya kan ini ya. Nah, ini. Kita copy. Taruh di sini ya. Kemudian dikali dengan beta. Beta itu yang ini. Nah, ini. Nah, jadi kita sudah dapatkan A kali beta. Nah, cuman guys belum selesai ya. Ini kan kita baru dapat perkalian A dan beta. Ya. Nah, jadi kita itu akan bawa ini ke kriteria Barkhausen yang tadi. Nah, yang ini kita lebih mudah pakai yang ini dulu, yang kedua. Jadi supaya mendapatkan ya, sebentar. Ini saya tarik ke atas dulu ya. Ini syarat kedua kriteria Barkhausen ya. Agar terpenuhi syarat Barkhausen ya, agar terpenuhi syarat Barkhausen di mana sudut atau fasa dari perkalian A dan beta ini 0 ya. Maka buat kita set atau maka buat bagian imajiner
A kali beta bernilai 0 ya. Nah, gini. Jadi nih, kita bayangkan perkalian A kali beta itu ini adalah suatu bilangan kompleks ya, karena ini mengandung imajiner. Supaya sudutnya 0, kita bayangkan misalkan kita punya bilangan kompleks X sama dengan 3 plus 4J. Ini kan rektangular ya, polarnya kan 5 ya, ini sama dengan 5 sudut kira-kira berapa? 5 sudut 53. Nah, ini kan sudutnya 53 kan? Nah, sedangkan si Barkosen mintanya sudutnya harus 0. Nah, ini contoh angka kompleks ini 3 plus 4J itu di kuadran 1 ya. Sudutnya 53, artinya imajinernya nggak 0, sudutnya nggak 0 ya. Kecuali kalau misalkan kita punya angka 3 aja. Nah, gini. 3. Kalau 3 berarti apa? Ya, magnitudenya tetap 3. Sudutnya berapa? 0 gitu. Nah, supaya kita punya bilangan kompleks yang sudutnya 0, maka dia harus berhimpit dengan, bayangkan kita akan ngeplot angka 3 ini ya. Yang horizontal kan bagian real ya. Sedangkan yang vertikal itu bagian imajiner. Nah, yang bagian vertikal itu yang sumbu Y ya. Sumbu Y nilainya 0, maka dia akan berhimpit ya. Kalau tadi plus 4J kan dia ada angka 4, gak 0 ya. Kalau 3 aja begini kan J-nya 0. Nah, maka dia akan berhimpit dengan sumbu horizontal, angka real ya. Nah, maka singkatnya supaya sudutnya jadi 0, maka bagian imajinernya kita nolkan ya. Jadi si angka 4 tadi, 4J kita buat 0. Nah, gitu. Nah, ini, angka ini ya. Yang bagian imajiner tadi kan sudah kita kelompokkan, yaitu yang ini. Nah, ini kita ambil ya. Nah, ini harus kita buat nilainya sama dengan 0 ya. Ini kan bagian imajiner ya. 1 plus R2 per R1 kan real. Ini dikali 1 per 3 plus. Nah, ini baru J dikali bagian imajinernya. Nah, ini kita nolkan. Maka nanti kita dapat ini akan sama dengan ini. Ya. Nah, gini. Nah, maka nanti ini kuadrat ya. Kuadrat ya, ini kuadrat. Bikin kuadrat ya, sebentar. Pakai equation ya. Nah, ini. Berarti omega, nah ini kita copy aja. Nah, ini kuadrat ya. Itu akan sama dengan 1 ya. Maka bisa kita tulis sebentar. Ini kita copy dulu. Nah, di omega kuadrat ya, omega kuadrat ini saya hapus dulu. Nah, gini. Itu akan sama dengan 1 per C kuadrat R kuadrat. Tuh, ini saya atau dari, nah ini. Tapi ini bikin seper dulu ya. Equation. Nah, ini. 1 per
Nah, ya gini ya. Jadi omega kuadrat akan sama dengan CR-nya pindah ke kanan. Jadi CR dalam kurung kuadrat ya. Nih, kalau di akar semuanya kan hilang ya kuadratnya. Ini kita copy aja. Ya, kuadratnya kita hapus. Jadi ini tinggal omega aja. Jadi omega sama dengan seper-CR ya. Ya, gini. Kemudian omega itu apa? Omega itu adalah 2πf ya. 2 kemudian 2 pi, kita cari simbol pi sebentar. Pi, nah 2πf. Nah, F ini adalah frekuensi resonansi atau frekuensi osilasi yang diminta tadi ya. Maka kita bisa tulis F sama dengan seperdua pi CR. Nah, gini. Ini adalah formula atau rumus untuk mencari frekuensi osilasinya dari rangkaian ini tadi ya, osilator Wien bridge, jembatan Wien. Maka tinggal kita masukkan ya. Seperdua pi CR, berarti C-nya berapa tadi di soal? C-nya itu adalah ini. Ini mikro ya. Kan mili, mikro, nano, piko. Mili, mikro, berarti 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 ya dikali ini 10 pangkat min 3 ya. Ini sama aja 1 nanofarad ini ya. Mili, mikro, nano. Sama aja 1 nanofarad. Jadi 10 pangkat min 9. R-nya 51K ya. Jadi ini kita masukkan 10 pangkat min 9. Ya, 10 pangkat min 9. Dikali tadi R-nya 51. 51K. Jadi pakai simbol kali ya sebentar. Nah, gini. Ini juga yang di sini juga ya. Nah, ya guys, ini 10 pangkat min 9 ini nilai kapasitornya. Kemudian R-nya tadi 51K ya. 51K. Ya, 51K berarti 51.000. 51.000. Atau kali 10 pangkat 3. Sebentar ya, 51.000 lah ya gitu ya. Nah, gini. Cuman nggak enak angkanya ya, kita gantilah. Sebentar. Nah, gini. Pangkatnya, oke kita tulis manual. 10 pangkat 3 ya. Nah, gini. Ini 10 pangkat 3. Ya, guys. Masukkan pi-nya itu 3,14 ya. Ini kali 3,14.
Nah udah, ini tinggal dihitung aja pakai kalkulator ya. Jadi F akan sama dengan ya 10 pangkat min 9 naik jadi 10 pangkat 9. 10 pangkat 3 naik jadi min 3. Berarti 9 kurangi 3, 6. 10 pangkat 6 ya. Kita hitung dulu 10 pangkat 6 ya. Jadi 1 juta ya. Pakai kalkulator nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 1 juta dibagi dengan 6,28 ya. Kan kali 2 ya. 3,14 kali 2. Berarti 6,28. 6,28 ya. Kemudian dibagi lagi dengan 51. Ketemunya 3122. 3122,27. Jadi 3122,27 ya. 3122,27 ya, betul ya. Hertz. Ya. Ini jangan di bold ya, sebentar. Nah, gini. Jadi ini frekuensi resonansinya atau frekuensi osilasi. Jadi sumber yang dihasilkan osilator itu sumbernya di frekuensi ini ya. Atau bisa kita, ini kan 3000 ya kalau di Indonesia kan, nah gini. Bisa kita tulis dalam bentuk kilo ya. Kita copy dulu. Nah gini berarti 3,123 ya, 3,12 lah ya. 3,12 kilo. Nah, gini. Nah, gini ya. Jadi si sumber ini, osilator ini menghasilkan sinyal atau sumber yang berfrekuensi ya di 3,12 kHz. Ya. Ini baru syarat kedua tadi ya guys, yang sudutnya 0. Ini kita copy lagi ya. Kan ini baru syarat kedua ya. Syarat yang ini kan belum. Nah ini. Jadi dari syarat yang kedua ini sudutnya perkalian A kali B ini 0. Tadi kita sudah dapat frekuensi osilasi. Nah sekarang dari syarat yang lain tadi ya, magnitudenya ya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, syarat lain Barkhausen. Nah ini magnituda ya. Nilai magnituda itu tanpa sudut. Toh juga tadi sudutnya sudah dibuat 0 ya. Jadi udah nggak ada sudutnya. Maksudnya sudutnya 0 ya, bukan berarti nggak ada. Ada tapi sudutnya 0. Nah, jadi dari yang ini tadi kita copy, tapi imajinernya sudah 0 ya. Nah, ini tinggal kita copy aja. Yang ini. Nah, gini. Ya. Ini adalah A kali beta ya. Kita tulis dulu biar nggak bingung. Tadi sudah kita dapat A kali beta sama dengan ini. Nah. Maka ini ya, yang ini
ini itu harus lebih besar sama dengan 1. Ya. Nah, gini. Yang ini kita hapus aja ya. Gini aja deh. Nah, gini. Nah, gini. Ini tetap kita hapus. Nah. Syarat lain berkosen magnitudanya lebih besar sama dengan 1. Kita punya perkalian A kali beta ini, maka ini kita lebih yang ini ya, yang ini tadi itu harus magnitudanya harus lebih besar sama dengan 1. Nah, maka ini sudah kita nolkan, maka ini kita ganti dengan 0. Nah, gini. Ya. Dengan kata lain, ini ya. Kita teruskan aja pertidak sama dengan yang ini ya, kan gini. Nah, gini ya. Maka dengan kata lain, ini ya, itu akan sama dengan 3 ya. Nah, jadi sepertiga ini pindah ke kanan jadi 3 kali 1 ya, 3 ya. Ini kan, nah gini lebih kelihatan nih. Nah, maka R2 per R1 ya. R2 per R1 itu harus lebih besar sama dengan berapa? 2 ya, 3 dikurangi 1, 2. Nah, ini syaratnya. Kan tadi itu kita diminta menentukan nilai R2 dan R1 berapa. Jadi harus ketemu, terpenuhi yang syarat tadi. Ya. Jadi kita bebas, ambil aja nilainya. Misalkan ya. Jadi misal diambil R2. Ini sebenarnya masih kita bisa teruskan ya. Nah, gini. Nah, gini. Per R1-nya pindah ke kanan. Jadi 2 kali R1. Nah, ini 2R1. Ya. Jadi kalau kita ambil R1-nya misalkan sama dengan 10K ya. 10K ohm ya. Ya, simbol ohm ya kita cari. Nah, ini. Misal kita beli R1-nya 10K ohm. Ya. Maka R2 itu harus berapa? Kalau R1-nya 10K kan ini ya. Kali 2, 20K. Lebih besar sama dengan 20K. Ini 20K. Boleh minimal 20K. Kalau naik 30K boleh nggak? Ya boleh juga gitu. Jadi yang penting R1-nya 10K. Ini kan jadi 20K ya. Yang sebelah kanan ini 20K. Maka R2-nya harus lebih besar dari 20K. Minimalnya ya 20K R2-nya ya. Jadi sebenarnya R2-nya kita boleh ambil 20K ke atas ya. Ya ini logika aja. Nah, gini aja ini kita tulis gini. Nah, gini. Jadi R1-nya misalkan 10K ya, ini dapat di sini 20K. Maka R2-nya harus lebih besar sama dengan 20K. Oke guys ya. Demikian guys, memang agak panjang ya. Jadi kita diminta untuk merancang osilator, artinya kita bisa membuat satu sumber yang berosilasi
Frekuensinya tadi kita bisa tentukan ya, tergantung dari nilai C dan R yang ini, tinggal kita ubah. Kalau frekuensinya kita naikkan, C dan R-nya kita turunkan aja nilainya. Kalau frekuensinya kita ingin kecil, ya berarti C dan R-nya ini kita perbesar ya. Tinggal kita set sendiri. Kemudian jangan lupa, supaya bisa berosilasi dengan baik juga, nilai R2 dan R1-nya ini tidak boleh sembarangan ya. Jadi R2 harus lebih besar sama dengan 2R1. Nah, maka kalau R1-nya 10K, maka R2-nya nanti minimal harus 20K. Minimalnya ya. Ke atas boleh 30K, 40K, dan seterusnya. Oke, demikian guys. Memang agak panjang ya. Rangkaian ini saya ambil referensinya dari bukunya Robert Boylestad ya. Edisi yang ke-7. Oke guys, ini adalah contoh dari satu osilator yang sudah kita rancang. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan tonton juga video-video yang lain. Terima kasih guys.